Oke. TV Toshiba. Layar masih cembung. Tipe TV Toshiba ini adalah 20A3E. Kerusakan hanya lampu standby saja yang menyala. Tadi sempat ada gambar satu garis mendatar ya, tapi hanya sekilas langsung hilang lagi. Dan kemudian lampu berkedip tadi, tapi sekarang tidak mau lagi, hanya kadang-kadang berarti ya. Ya, oke, terlihat ada garis kemudian langsung hilang. Langsung kita bongkar saja. Playback sudah dimodifikasi ya, tapi nomornya sudah dihapus. Kita tidak tahu nomor berapa yang dia pakai, tapi melihat dari ada sinar tadi walaupun garis, itu menandakan playback masih bisa bekerja. Ya, kita tes. Kita colok, kemudian kita hidupkan saklar. Oh, nanti dulu ini dipaskan dulu. Kita cari B+ untuk 115 nya ya, untuk playback. Nampaknya ini karena ada fuse juga ya, khusus untuk TV Toshiba ini bagian B+ 115 nya ada fuse atau sekring ya. Kita hidupkan saklar. Oke, ternyata tegangan ada 115 nya. Kita langsung tes ke horizontal. Oh, ini membuktikan bahwa tingkat horizontal sudah bekerja ya, atau playback sudah bekerja, karena ada beda tegangan antara B+ 115 dan di titik kolektor transistor horizontal. Ini lebih tinggi ya di kolektor transistor horizontal, berarti dia sudah bekerja, tapi gambar tetap gelap. Untuk itu kita naikkan saja screen. Ya, ternyata memang ada garis mendatar ya. Sekarang mati. Dan ini protect, dia berkedip-kedip. Kita ulangi lagi. Kita hidupkan. Ya, kita langsung protect lagi ya, dia berkedip-kedip lagi. Oke, tadi pertama kita hidupkan pada posisi dia tidak protect. Playback kita putar, ada gambar garis mendatar yang menunjukkan bahwa ada kerusakan di bagian vertikal. Tapi begitu protect atau lampu ini berkedip-kedip, maka langsung hilang gambar garis tadi. Kita coba lagi.
Ya, mudah-mudahan ini tidak protek sehingga kita bisa melihat gejala. Ya, itu terlihat ya. Oke, langsung protek lagi. Jadi terlihat gejala garis mendatar sesaat, kemudian langsung protek, langsung berkedip-kedip. Untuk itu kita langsung tes tegangan di IC vertikal. Ya, probe kita langsung letakkan di IC vertikal bagian tegangannya ya, bagian B plusnya. Kemudian kita hidupkan. Ya, ternyata tegangan normal ya. Ada. Kita ulangi lagi, kali ini probe kita dekatkan ya, dekat dengan diode pump up. Ada ya sekitar 30 volt. Kita tes ke anodanya dari diode ini. Ada tegangan. Jadi IC vertikal ini untuk urusan tegangan normal. Dan nampaknya kaki-kaki IC vertikal ini juga tidak terlepas ya. Seperti tidak terlepas. Coba kita solder ulang dulu kaki-kakinya ini. Ya, masih bergaris dan kemudian mati ya. Ya. Jadi kita langsung jalan pintas ya, kita menuju ke tuner. Kita tes tegangan tuner 5 voltnya, karena sering sekali kerusakan seperti ini bisa diakibatkan oleh tegangan 5 volt yang hilang. Jadi kita langsung ukur tegangan 5 volt di kaki tuner. Ternyata kurang ya. Coba kita tes lagi. Ya. Tegangan 5 volt di sini hanya terbaca 3 volt. Oke. Kita harus melacak tegangan ini berasal dari mana. Ya, berhasil keluar raster ya. Ya, jadi kerusakan TV dalam hal ini Toshiba ya, ini kerusakan hanya garis mendatar, satu garis mendatar di tengah, itu tidak harus disebabkan oleh bagian IC vertikal saja ya.
Jadi ternyata penyebabnya adalah tegangan 5 volt yang drop. Sedangkan untuk mencarinya tadi saya langsung saja mengukur jalan pintas ya, tadi saya langsung mengukur tegangan di 5 voltnya tuner, dan di situ didapati tegangannya drop yaitu 3 volt ya, seharusnya 5 volt jadi 3 volt. Dan setelah kita telusuri ternyata tegangan 5 volt tersebut berasal dari transistor Q830 ini ya. Kemudian ditelusuri lagi kolektor dari Q830 ini berasal dari resistor ini ya. Ya, karena saya tidak ada skemanya ya langsung saja seperti ini. Dan rupanya setelah ditelusuri lebih jauh, kolektor dari transistor Q830 dan juga kolektor dari Q421 sama saja ini ya, Q830 dan Q421. Ini kolektornya berasal dari titik ini D408. 408 ini hasil penyearahan tegangan dari kaki flyback nomor 7 sebenarnya ya. Cuman karena flybacknya ini sudah dimodif-modif, jadi tegangannya dibuatkan sendiri dengan kabel ini. Ya. Untuk aslinya ya ini berasal dari kaki flyback nomor 7, yaitu di sini menghasilkan tegangan sekitar 12 sampai 15 volt ya. Dan dari tegangan 12 atau 15 volt inilah kemudian masuk ke transistor Q421 dan Q830 ya, dimana Q421 ini emitornya itu menghasilkan tegangan 9 volt dan Q830 itu emitornya menghasilkan tegangan 5 volt. Dari situlah pelacakan ditemukan ya, karena 5 voltnya hilang, maka kita lacak ternyata ditemukan di sini, yaitu tegangan hasil penyearahan D408 tersebut drop tadi. Dan dropnya tegangan ini ternyata disebabkan oleh kapasitor atau elko-nya ya. Elko-nya mungkin kering atau berkurang nilai kapasitansinya. Jadi langsung saya pasang elko seperti ini di titik hasil penyearahan dari D408, yaitu di elko C449. Kemudian setelah saya pasang elko, maka tegangan langsung naik jadi 15 volt ini ya. Tadi sebelum diberi elko, tegangan di sini hanya 5 volt. Ya. Dan setelah tegangan di C449 ini normal, maka tegangan untuk Q421 dan Q830 juga normal. Juga seluruh tegangan yang dibutuhkan untuk rangkaian jadi normal, sehingga raster langsung keluar. Ya, jadi seperti itu. Dan lokasi-lokasinya ini di sini ya. Ini lokasinya C449, kemudian ini transistor Q421 dan di sini Q830. Kemudian IC dari TV ini masih tertutup seng ya. Ya, untuk edukasi
Coba saya buka saja sengnya ini. Ya. IC gambar dia menggunakan TB1254AN. Oke, kita pasang lagi saja. Hanya untuk membaca nomor IC ya. Kita pasang saja elko ini di tempatnya. Kita cabut dulu elko aslinya yaitu C449 ini. Ya, ternyata elko-nya kecil dan di sini terlihat mau meletus ya. Dan nilai dari elko ini hanya 100 UF 16 volt. Ya, kecil sekali voltasenya. Oke, ini 1000 F25 ya. Kita ganti menggunakan elko ini saja. Oke, dan kita lihat solderannya pun masih cukup bagus ya. Ya, kita pasang lagi saja. Kita tes lagi. UV dan vitamin C tidak lengket, cepat meresap, kulitku tetap sehat dan lebih cerah. Ya. Ada gambarnya. Karena screen tadi kita tambah ya, sekarang kita paskan, kita kurangi. Ya. Kita setel lagi fokusnya. Oke, normal ya. Jadi seperti itu metode pencarian saya. Jadi gambar hanya garis mendatar itu tidak selalu disebabkan oleh blok vertikal ya. Bisa jadi seperti itu, tegangan salah satu tegangan 5 volt atau 8 volt atau 9 volt, tadi menggunakan 9 volt ya. Jadi di antara tegangan tersebut hilang ya. Itulah yang menjadi acuan kita ketika kita mencari kerusakan. Dan jika kita menemukan kejanggalan di tegangan tersebut, maka kita lacak dari mana asal tegangan tersebut berasal. Oke, dan normal ini. Oke, hanya sekian sharing service kali ini. Semoga ada manfaatnya.